Sekarang gue mau bahas teknologi terbaru mobil listrik buat nambah wawasan daripada hanya lihat mobil yang semakin canggih tapi belum bisa beli karena masih tergantung Indomie di akhir bulan. Semoga tahun ini yang nonton channel gue berlimpah rizkinya dan bisa punya mobil yang diimpikan. Amin. Jadi, gini ya, selama ini kita hidup dalam narasi besar. Masa depan otomotif itu listrik. Titik. Nggak pakai bensin, nggak ada suara knalpot, pokoknya full EV. Dan siapa raja di dunia itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Tesla. Tapi tahu nggak, minggu-minggu terakhir ini ada satu peristiwa besar yang bikin banyak orang mulai mikir ulang soal masa depan mobil listrik. Semuanya gara-gara BYD. Iya, BYD perusahaan otomotif dari China yang selama ini mungkin nggak se-hype Tesla, tapi diam-diam. Mereka kerja, nggak banyak omong, tapi produknya makin lama makin gila. Dan sekarang mereka ngeluarin teknologi baru, mesin hybrid generasi kelima. Tapi jangan salah, ini bukan hybrid biasa, ini bukan yang setengah bensin, setengah listrik ala mobil-mobil lama. Yang ini beda, BYD ngenalin dua mobil baru, Chin LDMI dan Sil 06 DMI. Kedengarannya mungkin belum familiar, tapi tunggu dulu. Karena kedua mobil ini bawa sistem hibrid yang secara teknis, performa, dan efisiensi bisa bikin Tesla ketar-ketir. Bayangin ya, jarak tempuhnya bisa sampai 2.100 km dalam sekali isi. Itu artinya kamu bisa nyetir dari Jakarta ke Surabaya, lanjut ke Bali, muter-muter, dan masih ada sisa bahan bakar. Sementara Tesla Model S Long Range, jarak maksimalnya cuma 650 km. Dan itu pun harus dicariin charging station dulu, terus nunggu minimal 30 menit buat isi 80%. Bandingin aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa BYD sejauh itu? Jawabannya ada di mesin dan sistem hibrid barunya. Mereka pakai mesin bensin 1,5 liter yang super efisien plus dua pilihan motor listrik. Satu dengan tenaga 120 kW dan satu lagi 160 kW. Torsinya juga gede sampai 260 Nm. Dan efisiensi thermal mesinnya 46,06%. Itu udah paling tinggi di dunia untuk kendaraan penumpang. Bahkan konsumsi bensinnya cuma 2,9 liter per 100 km. Kecil banget, artinya irit tapi tetap bisa ngebut. Terus soal kecepatan, Chin L dan Sil 06 ini bisa ngebut sampai 180 km per jam. Dan Tang DMI, model hybrid mereka yang lebih gede, bahkan tembus 200 km per jam. Jadi ini bukan hybrid pelan-pelan di jalur kiri. Ini bisa lari kenceng tapi tetap irit. Dan satu hal yang sering dilupain, mobil listrik itu walaupun nggak punya suara mesin, seringkali malah jadi lebih bising di kecepatan tinggi. Karena suara angin dan ban nggak ketutup suara mesin. Nah di BYD mereka kasih teknologi khusus buat ngurangin noise dan getaran. Hasilnya, kabinnya senyap, smooth, dan enak banget buat perjalanan jauh. Sekarang kita ngomongin soal pengisian daya. Ini yang biasanya bikin orang males sama EV. Harus cari charging station. Kadang penuh, kadang rusak, kadang nggak ada sama sekali. Kalau pakai BYD Hybrid, isi bensin 5 menit. Beres. Dan kalau kamu masih mau ngecas, mereka punya fitur fast charging DC yang bisa isi 30% ke 80% cuma dalam 21 menit. Bahkan charging biasa pun kecepatannya sekarang 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Dari 3,3 kW jadi 6,6 kW. Mau fleksibel, bisa pakai listrik. Mau cepet, pakai bensin. Mau hemat, pakai dua-duanya. Dan ini yang paling mind-blowing, harganya. Tesla Model 3 yang paling murah itu di angka $40.000. Sementara BYD Hybrid ini dibanderol di kisaran $25.000 hingga $30.000. Lebih murah, lebih jauh, lebih praktis. Kenapa bisa semurah itu? Karena BYD cuma butuh baterai yang lebih kecil. Beda sama EV yang harus bawa baterai raksasa, mahal, berat, dan proses produksinya nggak ramah lingkungan. BYD pakai blade battery yang udah terbukti aman, efisien, dan punya energi density tinggi. Lebih hemat bahan, lebih kecil dampak lingkungannya. Jadi, kalau kita bisa dapat mobil yang jarak tempuhnya jauh, nggak ribet charging, murah, nyaman, kencang, dan tetap ramah lingkungan, masih yakin full EV adalah satu-satunya jalan?
Mungkin justru BYD lah yang sekarang lagi buka jalan baru. Dan siapa tahu, inilah awal dari akhir dominasi Tesla. Kalau kamu ada di posisi milih mobil hari ini, dikasih pilihan antara EV full kayak Tesla atau hybrid super canggih kayak BYD, kamu pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya, gue penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa kalau suka insight kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita besar di balik teknologi dan masa depan otomotif.